Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kobit Kasio. Jadi di sini ingin membuat codingan tentang hybrid manufaktur. Oh ya, sebelum memulai codingan itu, yang pertama-tama kita membuka Jupyter Notebook di Anaconda Prom. Yang pertama itu ada Conductive, Activate, selanjutnya Jupyter Notebook. Setelah kita buka, dia akan muncul Jupyter seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke codingan kita. Kita masuk ke codingan kita. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya sendiri, teman-teman. Dari codingan yang pertama itu ada import library. Itu dia itu mengimpor CSV dan NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan MSQL connector. Jadi ini untuk koneksi database MSQL. Nah, sel ketiga yang selanjutnya ini adalah import data CSV ke MSQL. Itu membaca file hybrid manufacturing kategorial CSV itu dan menghapus data lama di tabel trans transet gitu, transet kalau nggak salah teman-teman. Lalu menginsert seluruh baris ke tabel hybrid manufaktur di database PKTI. Nah, jadi penggunaannya itu di SMVP dan hasilnya itu 100 baris. CSV berhasil impor ke itu kalau kalau berhasil ya teman-teman hasil 100 baris berhasil diimpor ke MSQL. Nah, sebelum saya mulai lanjut ke bawah, mungkin saya langsung praktekin dulu ya teman-teman ya. Setelah kita membuat codingan dan codingannya jadi, kita buka XAMPP teman-teman. XAMPP ini untuk menjalankan codingan tersebut. Kita jalankan XAMPP-nya. Yang pertama dari Apache ini di start dan MSQL-nya itu di start juga teman-teman. Nah, kalau dari start langsung di MSQL kita di admin dipencet, nah dia otomatis kebuka di localhost. Seperti ini. Nah, setelah ini langsung kita buat folder baru yang bernama PKTI. Nah, di PKTI ini langsung kita pencet SQL. Kita masukkan codingan kita. Nah, ini udah masuk nih teman-teman. Setelah masuk ini, kita langsung mencet kirim atau uh, kita langsung mencet kirim. Nanti akan muncul hybrid manufaktur raw. Seperti ini. Nah, kalau ini kan datanya udah berhasil ya teman-teman. Uh, Setelah kita kirim, langsung kita mulai di sini save enter dari yang pertama, kedua save enter. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kalau udah berhasil seperti ini, nanti dia akan muncul kayak begini. Ini udah berhasil dijalankan. Oh, seperti ini. Ini yang udah berhasil. Mungkin langsung saya jelaskan aja kali ya. Dari yang tadi saya sebutkan tentang import library atau import database CSV ke MSQL. Selanjutnya itu ada koneksi, mengkoneksi ulang untuk analisis dan visualisasi. Jadi dia itu membuka kembali koneksi MSQL dan mendefinisikan fungsi bantu untuk menjalankan query select dan mengembalikan hasil sebagai list of dictionaries. Jadi dari saya ringkas saja teman-teman ya dari grafik yang pertama ini adalah distribusi job berdasarkan status. Nih teman, nih Pak. Yang kedua ada grafik ke mana ya grafik pertama? Oh iya nih. Oh, grafik kedua itu ada jumlah job per jenis operasi berdasarkan status. Jadi dikelompokkan per status gitu atau per grup gitu. Yang ketiga ini ada grafik rata-rata konsumsi energi per jenis operasi atau berchart gitu. Ada addictive, drilling, grinding, lat, dan milling. Selanjutnya ada grafik keempat yaitu distribusi processing. Dia itu yang memproses time berdasarkan status job. Di sini ada grafiknya. Dan yang grafik selanjutnya itu ada hubungan antara processing time dan energi, consumption atau scatter plot per status. Selanjutnya ada grafik selanjutnya itu ada distribusi kategori optimal, yaitu ada low, moderate, high, optimal, efficiency per mesin.
Yang terakhir ada grafik heat map. Di heat map itu korelasi antara variabel numerik. Yang pertama tuh ada material use, ada processing time, energy consumption, ada machine availability. Dan ini menggunakan NP Core Coif. Nah, yang terakhir itu adalah tutup koneksi. Jadi MSQL telah ditutup. Di sini langsung saya jelaskan PPT yang saya buat. Uh, Langsung aja ya. Jadi PPT yang saya buat itu analisis dan visualisasi data data proses produksi hybrid manufaktur. Dia itu yang menggunakan saya itu menggunakan Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan basis data MySQL atau bisa disebut SMPP. Jadi pokok bahasan PPT ini yang pertama ada ringkasan tugas. Yang pertama tuh ada ringkasan, ada tema, ada tujuan simulasi dan ada kode program yang saya buat dan hasil simulasi 7 grafik yang tadi saya buat dan kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama, ringkasan tugas ini studi kasusnya simulasi mengolah visualisasi data proses produksi pada lingkungan hybrid manufaktur. Jadi dari gabungan proses konvensional dan adiktif manufacturing. Dia itu menggunakan dataset berisi 1.000 pekerjaan produksi dengan atribut jenis operasi, material, waktu proses, energi, dan ketersediaan mesin, status, dan kategori optimasi. Jadi itu alur kerjanya yang tadi saya sebutkan. Pertama dari data CSV import ke MSQL atau SMPP, terus diambil kembali via MSQL connector Python, diolah dengan NumPy, Pandas. Oh ya, sebelum kita mulai itu juga kita harus download dulu kayak MSQL connector Python itu harus di download dulu dan NumPy dan Pandas. Nah, itu harus di-download. Kalau tidak di-download itu tidak akan jalan atau tidak bisa dimulai. Selanjutnya itu ada divisualisasikan menjadi 7 grafik berbeda dengan Matplotlib dan Seaborn. Nah, ini Matplotlib dan Seaborn ini juga harus di-download dulu dari Anaconda Prom. Selanjutnya, jadi hasil utamanya itu konsumsi energi dan waktu proses bervariasi antara jenis operasi dan mesin, namun tidak dikorelasikan linear kuat terhadap status pekerjaan atau complete, delay, atau failed. Uh, Ya, selanjutnya tuh mengidentifikasi keterlambatan dipengaruhi kombinasi banyak faktor, bukan satu variabel tunggal. Jadi tema yang saya ambil sesuai judul tadi, analisis dan visualisasi data proses produk hybrid manufacturing menggunakan Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan basis data MySQL. Nah, dia itu yang berisi dengan 10 baris, 1000 baris, 5 mesin, 5 operasi. Di situ ada complete, ada delay, ada file dan low dan optimal. Jadi tujuan simulasinya itu yang pertama mengimpor dataset CSV ke basis data MSQL sebagai simulasi alur data industri dari sumber mentah ke basis data terpusat. Yang kedua melakukan koneksi dan pengambilan data query dari MSQL ke Python agar lapisan penyimpan analisis terpisah jelas. Yang ketiga mengolah data numerik dan kategori ini typo ya teman. Ini typo kategorial dengan NumPy dan Pandas atau agresi rata-rata per jumlah serta korelasi antara variabel. Yang keempat, membuat 7 grafik visualisasi berbeda, yaitu bar, histogram, dan scatter, dan heat map dengan Matplotlib dan Seaborn. Yang terakhir, menarik kesimpulan awal EIDA mengenai faktor berasosiasi dengan keberhasilan keterlambatan job sebagai dasar analisis lanjutan. Jadi ini alurnya nih, alur programnya itu yang pertama CSV ya. Yang pertama tuh kita siapin file dulu, file yang ada di tugas di grup itu, yang hybrid manufaktur, kategorial CSV. Selanjutnya tuh kita buka XMVP-nya yang tadi saya sebutkan di awal. Habis itu buka Python, kita olah datanya dengan NumPy dan Pandas. Nah, setelah itu baru kita jalankan dengan munculnya 7 grafik yang tadi saya kasih tahu atau saya berikan. Nah, ini data yang tadi saya kerjakan, yang saya masukkan langsung di PPT tersebut. Jadi kode ini membuka koneksi ke MySQL database PKTI, itu mengosongkan tabel hybrid manufaktur raw agar tidak ada data ganda, lalu membaca file CSV baris per baris dan memasukkannya sekaligus.
ke tabel tersebut. Hasilnya seluruh 1000 baris data pada CSV berhasil tersimpan di MSQL. Di sini selanjutnya itu koneksi data dan contoh kode visualisasi. Jadi yang pertama itu koneksi data. Contoh membuka koneksi baru ke MSQL untuk sesi analisis atau fact per al. Ada fact al adalah fungsi bantu untuk menjalankan query SQL dan mengambil hasil sebagai list. Dictionary seluruh tabel juga dimuat ke data frame pandas atau DF agar bisa dipakai langsung oleh Seaborn. Contoh kode visualisasi. Contoh salah satunya itu dari 7 blok visualisasi, yaitu membuat scatter plot Seaborn yang membandingkan processing time dengan energi consumption diwarnai berdasarkan job status, lalu diberikan judul, label, dan legenda sebelum ditampilkan. Nah, di sini ada grafiknya. Grafik yang pertama ada distribusi job status. Dia itu proporsi pekerjaan komplit dan delay, ada kompletnya, ada yang berhasil, ada yang delay, ada yang gagal. Nah, yang kedua itu ada job per operasi versus status. Di sini ada perbandingan status pekerjaan pada setiap jenis operasi produksi. Selanjutnya ada grafik 3 dan 4. Yang pertama itu rata-rata energi per operasi. Dia rata-rata konsumsi energi untuk setiap jenis operasi. Yang keempat, yang selanjutnya waktu proses. Distribusi waktu proses per menit untuk tiap kategori status pekerjaan. Selanjutnya ini ada processing time. Sebarkan titik antara waktu proses dan konsumsi energi per status job. Yang selanjutnya ada optimasi per mesin. Jumlah pekerjaan pada tiap kategori efisiensi untuk 5 mesin. Yang terakhir ada grafik terakhir adalah korelasi variabel numerik. Di sini nilai korelasi pada seluruh pasangan variabel numerik, ada material usage, ada processing time, ada energi consumption, dan machine availability mendekati 0. Artinya keempat variabel tersebut relatif independen, tidak ada hubungan linear kuat antar variabel pada dataset ini. Jadi kesimpulan PPT yang saya buat, yang pertama, integrasi data CSV MSQL berjalan lancar. Seluruh 1000 baris berhasil diimpor tanpa kehilangan data. Jadi menunjukkan alur baca file dan penyimpanan bekerja sesuai harapan. Yang kedua, Matplotlib dan Seaborn efektif dan saling melengkapi untuk mengeksplorasi data hybrid manufacturing. Dari distribusi kategori, perbandingan kelompok, hingga hubungan antar variabel numerik. Yang ketiga, ada konsumsi energi waktu proses bervariasi antar jenis operasi, namun tidak berkorelasi linear kuat dengan status job. Dia itu mengidentifikasi keterlambatan dipengaruhi kombinasi banyak faktor sekaligus. Yang keempat, alur NumPy dan Pandas, Matplotlib, Seaborn, MSQL terbukti pada diterapkan end-to-end. Dari penyimpanan terpusat hingga visualisasi yang informatif dan mudah dipahamin. Yang terakhir, temuan EDA ini menjadi dasar yang baik untuk analisis lanjutan. Misalnya pengembangan model prediktif guna pendeteksi risiko keterlambatan produksi lebih dini. Nah, ini ada daftar pustakanya. Mungkin sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.